Hai, Horas. Kembali lagi bersama aku di Serba-Serbi Bangsa Batak di Sili Ditampu. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, aku mau menceritakan tentang si Raja Lotung. Si Raja Lotung itu merupakan pembawa marga bangsa Batak yang dia bisa dibilang banyaklah marga bangsa Batak yang dilahirkan oleh dia. Namun, di dalam video kali ini, aku juga menceritakan asal-usulnya, dari mana dia berasal, dan siapa orang tuanya. Dan menurut aku, kisah hidupnya ini cukup menarik untuk diketahui. Raja Lutung. Raja Lutung itu merupakan anak dari Opung Tuan Seribu Raja dan Opung Boru Pareme. Asal-usulnya itu ada, mungkin di sini akan mendengar ceritanya ada merasa pro dan kontra ya. Pro dan kontra, enggak bukan gitu ya. Ada merasa gimana sih, tapi ini tuh harus kita harus kita ketahui asal-usulnya ya kan. Jadi Opung Tuan Seribu Raja dan Opung Boru Pareme itu merupakan saudara, sibling. Nah, jadi mereka itu terikat dalam hubungan incest atau pernikahan sedara. Kalau ditarik dari garis keturunannya, si Raja Lotung ini merupakan keturunan keempat dari si Raja Batak. Si Raja Batak, Opung Guru Tete Bulan, Tuan Seribu Raja, dan lahirlah si Raja Lotung. Jadi Opung Guru Tete Bulan memiliki 9 anak, yaitu 5 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Nah, jadi di antara yang 9 anak ini, ada yang terjebak dalam hubungan incest atau hubungan sedara, yaitu Opung Tuan Seribu Raja dan Opung Boru Pareme. Mungkin di zaman dulu gak banyak orang, jadi mungkin hubungan seperti itu bisa dimaklumin, namun tidak di dalam suku Batak. Jadi mendengar berita itu membuat Opung Guru Tete Bulan murka. Karena hubungan sedarah itu memang tidak dibenarkan dari dulu di dalam suku Batak. Ya, sekarang di mana-mana juga nggak dibenarkan kali ya, cuman ya itulah. Mendengar hubungan itu, Opung Guru Tete Bulan dan beserta saudara-saudara yang lainnya murka dan ingin membunuh mereka gitu. Dari hubungan yang terjalin ini, membuat Opung Boru Pareme berbadan dua atau hamil. Jadi biasanya kalau perilaku begitu, tindakan begitu, hubungan incest seperti itu dijatuhkan hukuman mati di dalam adat Batak katanya ya. Namun tidak dengan saudara-saudara Tuan Seribu Raja dan Opung Boru Pareme, karena mereka menaruh kasih kepada saudaranya, sehingga mereka tidak nggak sampai hati gitu loh, nggak sampai hati untuk membunuh saudaranya itu, meskipun mereka sudah terikat di dalam hubungan sedarah atau incest yang bisa menebarkan aib untuk keluarga mereka. Jadi pilihannya mereka membuang Opung Tuan Seribu Raja dan Opung Boru Pareme ke dalam hutan secara terpisah, tidak satu hutan. Opung si Boru Pareme ke sini, Opung Tuan Seribu Raja ke sini. Jadi mereka berinisiatif untuk membuang mereka secara terpisah. Dengan keinginan biarlah dia menuntun lomonya, kalaupun dia mati karena kelaparan, yang penting kita tidak membunuh mereka. Itulah mungkin yang ada di dalam pikiran saudara-saudara Opung Tuan Seribu Raja dan Opung Boru Pareme. Namun takdir berkata lain. Opung Boru Pareme berhasil melahirkan dan membesarkan anak yang dikandungnya dari hasil hubungan incestnya bersama Tuan Seribu Raja.
Para saudara Opung Buru Pareme membuang Opung Buru Pareme ke dalam hutan yang cukup terkenal banyak harimaunya gitu. Dan Opung Buru Pareme pun sudah pasrah atas nasib apa yang akan menimpanya. Mau itu dimakan binatang buas atau mati karena kelaparan. Di saat Opung Buru Pareme hamil tua, Opung Pareme didatangi oleh seekor serigala. Alih-alih takut didekati oleh seekor serigala itu, Opung Buru Pareme malah pasrah akan apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Namun, tidak dengan si harimau ini. Rupanya si harimau ini tidak ingin memangsa Opung Buru Pareme. Harimau ini hanya membukakan mulut ke dekat Opung Buru Pareme, ke mulut, lalu dia seperti memberikan isyarat gitu, minta tolong kalau ada sebatang tulang yang nyangkut di rahang sang harimau gitu. Dengan leluasa, Opung Buru Pareme pun mencabut tulang yang sangkut di dalam rahang si harimau tersebut. Jadi mungkin karena merasa iba atau merasa ingin membalas budi dengan apa yang dilakukan oleh Opung Buru Pareme, akhirnya si harimau itu tidak memangsa Opung Buru Pareme, melainkan menolong Opung Buru Pareme untuk mencari makan atau bertahan hidup di hutan itu. Dan mulai saat itu, harimau itu pun mendapat julukan Babiat Sitelpang. Dan Babian Sitelpang inilah yang membantu Opung Buru Pareme untuk bertahan hidup serta menolongnya membesarkan buah dagingnya atau anak yang dikandung dia sampai besar. Jadi setiap pagi dan sore Babiat Sitelpang ini mengantarkan daging untuk dimakan sama Opung Buru Pareme. Dan begitulah hari-hari yang mereka jalani sampai akhirnya Opung Buru Pareme melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama si Raja Lutung. Si Raja Lutung ini dibesarkan dan dirawat oleh Opung Buru Pareme itu di dalam hutan seorang diri. Jadi mereka itu tidak berinteraksi dengan siapapun di situ, kecuali si Babiat Sitelpang yang membantu Opung Buru Pareme untuk membesarkan si Raja Lutung. Seiring berjalannya waktu, Raja Lutung pun bertambah dewasa dan dia memasuki usia yang siap untuk menikah. Kan mereka tinggal di hutan tanpa berinteraksi dengan siapapun, tapi di dalam pertumbuhannya itu Opung Buru Pareme mengajarkan kepada si Raja Lutung tentang etika kehidupan dan etika adat istiadat bangsa Batak gitu. Jadi tetap dia diajarkan tentang kebiasaan-kebiasaan dalam bangsa Batak gitu. Sampai akhirnya si Raja Lutung pun memasuki usia yang tepat untuk menikah dan dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, di mana rumah tulangku? Di mana rumah paribanku? Aku mau menikahi Boru tulangku. Aku mau menikahi pariban." Pertanyaan itu, Opung Buru Pareme pun terkejut, shock, sakit hati, dan tidak tahu apa yang mau dijawab dia. Jawaban apa yang mau dilontarkan dia untuk si Raja Lutung. Satu sisi dia mengingat kalau saudara-saudaranya masih murka sama dia dan pasti akan membunuh si Raja Lutung bila si Raja Lutung menemui mereka. Namun di satu sisi pun dia juga harus menjawab pertanyaan dari anaknya itu. Sampai dia pun mendapatkan sebuah ide. Dan menurut aku sih idenya ini tidak bisa dibenarkan, namun itulah jalan satu-satunya yang dia punya gitu. Sehingga Opung Buru Pareme berkata kepada si Raja Lutung, "Pergilah ke tepian ujung sana. Dan di sana ada anak gadis yang sedang mengambil air.
pakaikanlah cincin ini ke jarinya, dan bila cincin ini muat di jari manisnya, maka dialah Paribanmu. Dia sangat mirip padaku, kata Opung Boru Pareme. Mendengar hal itu, si Raja Lotung bahagia dong, karena dia akan bertemu dengan Paribannya. Siapa sih di sini yang nggak senang ketemu Pariban? Jadi mendengar hal itu, si Raja Lotung pun bersiap-siap untuk menjumpai Paribannya. Dengan siasat, Opung Boru Pareme menunjukkan jalan yang berliku agar si Raja Lotung ini lama gitu sampainya ke tepian sungai itu. Dia menunjukkan jalan yang berkelok-kelok agar si Raja Lotung ini memerlukan waktu yang lama sampai ke tepian itu. Setelah berangkatnya si Raja Lotung untuk menjumpai sang Pariban, di situ pula lah Opung Boru Pareme memulai siasatnya, yaitu menempuh jalan pintas agar cepat sampai ke tepian sungai itu. Setelah Opung Boru Pareme sampai ke tepian sungai itu, dia pun mendandani dirinya sedemikian rupa sehingga terlihat lebih mudah dibanding sebelumnya. Ya, betul saja. Setelah si Raja Lotung sampai ke tepian sungai itu, dia melihat perempuan yang sangat mirip dengan ibunya dan memakaikan cincin itu ke jari manis perempuan itu. Dan si Raja Lotung pun merasa bahagia. Kamulah Paribanku. Dia berkata dalam hatinya, kamulah Paribanku, maukah kau menikah denganku? Ya, kalau bahasa-bahasa sekarangnya purpose, will you marry me? Seperti itulah kira-kira. Dan setelah itu, si Raja Lotung membawa perempuan yang ditemuinya di tepian sungai itu untuk pulang menemui sang ibu. Tetapi sesampainya mereka di hutan atau di tempat kediaman si Boru Pareme, mereka tidak mendapatkan siapapun, mereka tidak menjumpai siapapun. Karena kan si Boru Pareme udah menyamar jadi perempuan yang dijumpai oleh si Raja Lotung di tepian sungai itu. Tetapi si Raja Lotung teringat dengan perkataan ibunya yang ingin mencari bapak dari si Raja Lotung ini, yaitu Tuan Seribu Raja. Jadi di dalam hati si Raja Lotung ini, mungkin ibuku lagi mencari ayahku gitulah. Dan dari mulai saat itu, mereka hidup satu rumah dan terjadilah kembali lagi hubungan incest antara ibu dan anak. Antara Opung Boru Pareme dan si Raja Lotung. Jadi dalam cerita ini, Opung Boru Pareme 2 kali terjebak dalam hubungan incest, hubungan sedarah. Dan dari hubungan itu, dan dari hubungan incest tersebut, si Raja Lotung dan Opung Boru Pareme melahirkan 9 anak. Di mana 9 anak itu terdiri dari 7 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Di antaranya adalah Opung Tuan Situmorang, Sinagaraja, Pandiangan, Nainggolan, Simatupang, Aritonang, dan yang terakhir si Rigar anak laki-lakinya. Dan 2 anak perempuan, yaitu si Boru Amak yang menikah dengan marga si Hombing dan si Boru Panggabean yang menikah dengan marga si Mamora. Namun karena tidak puas hati, jadi mereka menggabungkan antara keturunan laki-laki dan keturunan perempuan menjadi 9. Jadi adalah istilahnya perserikatan mereka itu, perserikatan Pino Parlotung yang dibilang dengan Sisia Sadaina, 9 anak 1 ibu gitu. Itulah jalan cerita kehidupan si Raja Lotung sampai dia mendapatkan 9 keturunannya. Dan menariknya di sini adalah cerita Opung Boru Pareme yang terjebak dalam incest 2 kali. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Di dalam vlog kali ini cuma itu aja yang bisa aku sampaikan.
Semoga perkataanku mudah dimengerti dan mudah dipahami, dan bila ada salah penghafalan atau salah penyampaian, aku mohon maaf. Dan bila ada orang tua yang melihat video ini, mungkin bisa dikritik atau dibenarkan gimana yang salah agar kedepannya aku tidak salah lagi menyampaikannya. Oke, sekian yang bisa aku sampaikan. Bye bye. Horas.